Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Jody Sulaiman. Hari ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang bahasa Korea. Terutama sekarang ini kita masuki ke dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Korea. Di sini saya mau berbagi sedikit ya teman-teman. Kosakata penting dalam percakapan, yaitu diantaranya adalah Jo artinya saya, Dangsin artinya Anda, Cinggu artinya teman, J artinya milik saya, Saram artinya orang, Ne artinya iya, Uri adalah kita atau kami, I Saram artinya orang ini, Aneo artinya tidak atau Anim nida artinya juga tidak, kemudian Irem artinya nama, terus Ge Saram artinya orang itu, dan Kamsam nih Nida artinya terima kasih. Ini adalah ucapan-ucapan atau kata-kata dasar yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari di dalam bahasa Korea. Kemudian kita lanjut lagi. Ini adalah saya mau berbagi aja, ini adalah contoh-contoh nama-nama negara dalam bahasa Korea, yaitu ini tulisannya yaitu Indonesia. Ah, oke, nah artinya emang Indonesia, nggak beda sama bahasa sama penyebutan dalam bahasa Koreanya. Kemudian ada Ilbon. Ilbon itu adalah Jepang. Hoju artinya Australia. Hoju. Kemudian Hanguk itu artinya Korea Selatan. Terus ada Jungkook itu artinya Tiongkok. Miguk itu USA atau Amerika Serikat. Kalau Bukhan itu artinya Korea Utara. Teguk artinya Thailand. Yongguk Inggris. Kemudian ada lagi yaitu adalah Malaysia, sama artinya juga Malaysia. Vietnam artinya Vietnam, dan Dokgil itu artinya Jerman. Nah, nah, di sini kita juga ini adalah kita masuk lagi ke lanjutan dari percakapan dari kosakata dasar ya teman-teman. Ada imnida dan ada juga imnika, tapi kita bahas dulu yaitu imnida. Imnida ini adalah kalimat pada kata benda dan biasanya ditempelkan atau digabungkan di akhir kata dari kata benda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini imnida artinya adalah bersifat sopan dan formal ya teman-teman. Contoh kalimatnya adalah Sonsengnim imnida. Artinya adalah saya adalah guru. Loh. Terus juga ada lagi Indonesia Saram Imnida. Saya adalah orang Indonesia. Nah, ini untuk faktanya adalah misalnya nih ada lagi nih contohnya. Ilbon Saram Imnida. Saya dalam kurung adalah kurung buka saya, kurung tutup. Terus adalah orang Jepang. Kemudian adalah Hakseng Imnida. Kurung buka saya, kurung tutup adalah siswa. Nah, di sini dalam bahasa Korea ini kalimat dianggap lengkap meski tidak mencantumkan subjek. Seringkali lawan bicara dapat mengetahui subjek kalimat kita berdasarkan konteks pembicaraan. Jadi dalam bahasa Korea itu tidak perlu selalu ada kata subjeknya seperti ada Jonen atau Jo, seperti itu tidak perlu. Karena hanya di belakang saja orang Korea itu sudah mengerti gitu dan sudah dianggap lengkap gitu ya. Itu tipsnya ya. Kemudian ada lagi, kita lanjut lagi. Untuk imnida dan imnika, kenapa dibacanya bukan ibenida atau ibenika?
Karena saat huruf B bertemu dengan huruf N, yaitu ini ketemu ini, bunyi B berubah menjadi M. Makanya dibacanya imnida atau imnikah gitu. Kita lanjut lagi untuk imnikah. Imnikah ini dibacanya imnikah ya. Akhiran dari suatu kalimat tanya ditempelkan pada kata benda. Dalam bahasa Indonesia ini artinya apakah. Akhiran ini bersifat formal dan sopan. Contoh kalimatnya itu Hakseng im nikah. Oke, apakah Anda adalah siswa? Dan Wisa im nikah. Apakah Anda adalah dokter? Andanya ini dalam kurung ya. Andanya ini. Nah, im nikah ini kalimatnya jangan diucapkan dalam datar ya. Dia itu harus diucapkan dengan nada tinggi dikit gitu loh. Jadi im nikah gitu. Oke, lanjut lagi kita ucapan salam ya. Ini ada annyeonghaseyo, yaitu halo apa kabar, atau terus kemudian ada lagi banget sih menidah, yaitu adalah senang bertemu dengan Anda. Terus jalbu takdirim nidah, yaitu mohon bantuannya. Kemudian ada lagi, ini adalah annyeonghigaseyo dan annyeonghigeseo. Apa bedanya annyeonghigaseyo dan annyeonghigeseo? Untuk mudahnya begini. Annyeonghigaseyo yaitu adalah pada saat kita yang mengucapkan selamat tinggal kepada teman kita yang akan pergi gitu. Kita tetap berada di tempat. Makanya kita bilangnya annyeonghigaseyo. Atau kalau annyeonghigeseo itu adalah pada saat kita yang pergi, teman kita di tempat, kita yang ngomong annyeonghigeseo. Nah, kita yang pergi gitu. Nah, terus kemudian kita masuk lagi ke partikel topik yaitu en dan nen. En dan nen ini itu adalah partikel yang menyatakan topik dalam sebuah kalimat. Ini adalah imbuhan tambahan ya dalam sebuah kalimat gitu. Kata depannya Kalau kata depannya berakhiran konsonan, artinya selain huruf vokal, vokal yaitu pokoknya yang dalam bahasa Indonesia itu a, i, u, e, o, itu dia menggunakan en. Tapi kalau kata depannya maksudnya konsonan gitu, berakhiran konsonan, maka dia menggunakan en. Tapi kalau dia kata depannya berakhiran huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o, itu dia menggunakan nen. Contoh kalimat yaitu Jonen watim imnida. Ini kan Jo. Jo ini kan berarti huruf vokal. Berarti ditambahkan imbuhan nen. Oke. Kemudian Michael Songseng님은 프랑스의 사람입니다. Michael Songseng님은 프랑스의 사람입니다. Pak Guru Michael adalah orang Prancis. Nah, ini kenapa dia pakai en? Karena kon apa di akhir huruf adalah di akhir kalimat adalah di akhir su- di akhir suatu kata adalah huruf konsonan, makanya pakai en gitu. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini adalah latihan membaca lah. Nah, je iremen karena ini huruf konsonan makanya pakai ini. Je iremen budi mimida. Liu nasinen si makanya pakai huruf vokal nih, makanya pakai ini. Sinen hangguk saram imnida. Kemudian Tania Sinen Hangsek Hakseng Imnika. Oke. Jonen Teguk Saram Imnida. Kemudian ada lagi.
Ke salam은 pakai ini. Je cing 친구입니다. Kemudian lagi latihan berbicara ya kali ini. Ini ada Dina, ada Yongsu. Dua orang nih ya, Dina dan Yongsu. Ini perkenalan. 안녕하세요. 저는 Dina입니다. Indonesia 사람입니다. Oke, Yongsu. 반갑습니다. 저는 영수입니다. 한국 사람입니다. Oke. Terus Dina lagi, Yongsu 씨는 학생입니까? Nah, dia bertanya kan, makanya kalimatnya mesti tinggi. 입니까? Oke. Yongsu, 아니요. 저는 선생님입니다. Dina, 씨는 학생입니까? Eh, Dina jawab, 네, 저는 학생입니다. Oke, segitu dulu teman-teman. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan untuk bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Nggak usah ragu-ragu, silakan ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.